Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar topik baru, yaitu sistem pencernaan. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, jenis pencernaan, alat pencernaan, dan juga proses pencernaan. Baik, yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan itu adalah suatu sistem yang berperan dalam proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Misalnya, kita memakan nasi, di dalam nasi itu akan mengandung karbohidrat, dan karbohidrat ini akan dicerna dalam tubuh kita yang akan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu maltosa. Maltosa ini juga akan mengalami pemecahan kembali menjadi glukosa ditambah dengan glukosa, dan akhirnya akan dicerna dan akan diserap oleh tubuh kita. Berikutnya adalah jenis pencernaan. Pencernaan adalah suatu mekanisme pemecahan makanan yang dibagi menjadi dua macam jenisnya, yaitu mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik, pemecahan makanan dibantu oleh gigi dan otot, sedangkan kimiawi dibantu oleh enzim atau suatu senyawa kimia protein. Nah, apa saja alat-alat pencernaan pada manusia? Yang pertama adalah rongga mulut, mulai dari gambar ini, kemudian nanti melalui esofagus dan akan melalui lambung, lanjut lagi ke bagian usus halus dan usus besar, kemudian akan sampai di anus. Nah, ini ada gambar ini dilengkapi dari yang pertama ada kelenjar ludah, yang kedua itu adalah parotis, kemudian yang ketiga ini adalah submandibularis atau rahang bawah bawah rahang, dan ada sublingualis nomor 4, ini adalah di bawah lidah kita. Kemudian nomor 5 ini adalah rongga mulut, kemudian ada nomor 6 ini amandel, 7 lidah, 8 adalah esofagus atau kerongkongan. Kemudian akan melalui ke nomor 9, ini adalah pankreas, menyelip di dekat sini lambung. Kemudian ada nomor 10 adalah lambung atau ventriculus, dan 11 ini adalah saluran pankreas, 12 hati, 13 adalah kantung empedu, 14 ini adalah duodenum atau usus 12 jari, dan yang kelima ini adalah saluran 15 saluran empedu kemudian ada 16 kolon. Kolon ini terdiri dari nomor 17 dulu, ini adalah kolon transversum, kemudian ada nomor 18 kolon ascendens, dan nomor 19 ini di sini itu adalah kolon descendens, nomor 20 adalah ileum atau usus penyerapan, dan nomor 21 ada cecum, kemudian 22 ada appendix atau umbai cacing, dan nomor 23 adalah rektum atau poros usus, dan yang terakhir adalah anus. Nah, lengkap sekali ya gambarnya ya. Jadi nanti tinggal dipahami di mana tempat dan juga gambarnya. Nah, ini adalah proses pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Di rongga mulut ini ternyata ada dua pencernaan, yaitu mekanis dan juga kimiawi. Kalau mekanis nanti dibantu oleh gigi kita yang terdiri dari 3 buah, yaitu jenisnya ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Kemudian ada pencernaan kimiawi akan dibantu oleh enzim amilase, yaitu pemecahan amilum menjadi glukosa atau maltosa terlebih dahulu Kemudian makanan akan dilanjutkan menuju ke esofagus yang akan terjadi proses atau gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini akan terjadi pencernaan yang akan menghasilkan kim. Di sini akan terjadi pencernaan protein yaitu ada enzim pepsinogen yang diaktifkan oleh HCl, dan pepsinogen akan menghasilkan enzim pepsin. Pepsin sendiri akan memecah protein menjadi pepton Nah, kemudian akan lanjut lagi ke usus halus yang pencernaannya itu akan dibantu oleh beberapa enzim. Pertama, di usus duodenum atau usus 12 jari itu ada namanya tripsinogen yang akan menghasilkan tripsin, memecah pepton dari lambung menjadi asam amino. Usus kosong atau jejunum yang akan mengolah atau mencerna karbohidrat dari rongga mulut tadi, yaitu maltosa diubah menjadi glukosa ditambah dengan glukosa. Nah, pencernaan itu akan menghasilkan senyawa sederhana yang akan diserap melalui usus penyerapan dan akan disalurkan menggunakan pembuluh darah.
Nah, untuk pembuluh darah ini hanya mengangkut asam amino dan juga glukosa. Sedangkan lemak itu lemak yang hasil pemecahannya itu berupa asam lemak dan juga gliserol yang akan dibawa oleh pembuluh limfe. Nah, ya, jadi dari situ nanti akan ada sisa pencernaan yang akan diolah di usus besar, dan di usus besar ini akan terjadi suatu proses pembusukan makanan yang akan dibantu oleh Escherichia coli atau bakteri yang membantu pencernaan dan membentuk vitamin K. Jadi di sini ada proses penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, setelah siap, feses akan terbentuk ya, dan akan ada di rektum, dan selanjutnya akan terjadi proses defekasi atau pengeluaran sisa makanan yang tidak diperlukan lagi. Ya, baik, itulah proses pencernaan pada manusia pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.